Mungkin bisa ditambahkan Ustazah Nabila berkaitan dengan pertanyaan Ibu Ria tadi, kalau kita kembangkan lagi apa yang ditanyakan penyakit ain. Sebetulnya penyakit ain itu sendiri seperti apa dan dampak atau efek yang dirasakan ketika orang mendapati penyakit ain itu seperti apa Ustazah? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita perlu ingat, kullu dzi ni'matin hasud. Setiap nikmat itu ada orang yang dengki atau iri yang tidak suka. Jadi dari situ kita sebenarnya lebih berhati-hati saja ketika kita memposting kita jalan-jalan dan lain sebagainya, karena tidak semua orang senang, tidak semua orang suka. Mungkin ada yang melihat, wah ini enak ya dia punya anak, sedangkan dia sendiri tidak punya anak. Wah dia enak ya dia jalan-jalan, sedangkan mungkin dia tidak mampu dan yang lain-lain. Maka di situ kita yang pertama lebih baik, kalau menurut saya pribadi lebih baik kita tidak sering memposting. Kalau sekali-sekali ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah keseringan itu nanti dampaknya tidak baik ya. Mungkin yang tadi itu seperti penyakit ain. Nah, apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah orang yang memandang itu tapi pandangannya itu pandangan yang tidak ridho, tidak suka ya, diikuti dengan hati yang benci, yang dengki ya. Maka disitulah nanti dampaknya kepada orang tersebut yang memposting ya, itu bisa jadi tidak ada keharmonisan di rumah tangganya, mungkin anak-anaknya mendapat penyakit dan lain sebagainya. Nah, selama kita ya memposting ini, kita membaca wirid kita, baca Al-Quran, membentengi diri dengan hal-hal yang seperti baca wirid pagi sore, baca zikir pagi sore, kita baca Al-Quran, kita melaksanakan sunnah-sunnah ya, itu insya Allah membentengi diri kita dari hal-hal yang tersebut. Nah, ada juga hal-hal yang menghancurkan benteng itu. Jadi misalnya tadi ain itu bisa tembus dengan misalnya ada 4 hal yang menghancurkan benteng itu. Yang pertama al-ghadabus syadid, kemarahan yang berlebihan, al-huznus syadid, kesedih yang berlebihan, al-farahus syadid, senang yang berlebihan, dan juga yang keempat adalah al-khaufus syadid, ketakutan yang berlebihan. Jadi sebenarnya kita pertama perlu membentengi diri ya. Kita bukan hanya diri kita, anak-anak kita juga butuh misalnya makanya sebelum keluar rumah kita ajak anak-anak kita untuk baca doa keluar rumah, masuk ke rumah kita ajak anak-anak kita baca zikir masuk rumah dan lain sebagainya. Agar apa? Agar insya Allah Allah menjaga kita dari mata manusia, dari manusia keburukan manusia ataupun jin. Jadi itu hal yang perlu pertama kita bentengi diri dulu gitu ya. Baru kalau misalnya kita mau posting ya kalau mau pengen sangat posting yaitu sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan. Begitu saja dari saya. Baik, itulah ada yang kalau saya tidak salah mungkin bisa dikoreksi, ada doa dengan auzubi kalimatil hitamati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Betul, itu untuk anak-anak biasanya. Baik, terima kasih Ustazah dan